Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Toto. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dengan teman-teman sekalian terkait dengan kebijakan analog switch off. Namun sebelum kita beranjak untuk pembahasan terkait dengan analog switch off, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung kita untuk senantiasa berkembang. Terima kasih. Pada tanggal 25 Agustus kemarin seharusnya itu dilakukan yang namanya analog switch off tahap yang kedua yang jatuh di beberapa lokasi ya. Setelah tahap pertama tanggal 30 April kemarin juga tidak jadi dilakukan yang namanya analog switch off tahap yang pertama. Nah, entah terkait dengan persiapan dari pihak penyelenggara siaran ataupun pembagian set-top box yang juga belum terlaksana dengan baik gitu. Itu menjadi salah satu alasan fundamental kenapa analog switch off ini mundur-mundur. Apakah ini akan terus mundur sampai 2 November atau melebihi 2 November? Ini juga akan menjadi taruhan bagi yang membuat kebijakan itu sendiri ya, yaitu Menkominfo. Nah, kita sebagai masyarakat wajib untuk mengawasi ya. Seharusnya kita bermitra dengan anggota Dewan juga, DPR RI, untuk mengawasi terkait dengan proses analog switch off ini. Karena dari tahap awal 30 April kemarin itu juga menjadi PR besar untuk Menkominfo dan juga penyelenggara siaran gitu. Karena apa? Karena di awal dulu itu sebelum adanya analog switch off tahap pertama itu tidak ada yang namanya sebuah informasi terkait dengan perubahan jadwal, atau mungkin saat baru-baru ini ketika analog switch off tahap yang kedua ini tidak jadi lagi, baru ada yang namanya kabar terkait dengan multiple analog switch off. Nah, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate itu menyatakan terkait dengan penerapan migrasi TV analog dari analog ke digital ini itu mengalami perubahan implementasi suntik matinya, yaitu TV analog atau analog switch off. Nah, beliau mengatakan bahwa penerapan migrasi TV analog ke digital ini tidak lagi dilakukan dalam 3 tahap, melainkan menggunakan atau memakai multiple ASO atau analog switch off. Itu artinya dimatikannya siaran TV analog di seluruh Indonesia tersebut tergantung kesiapan daerah untuk pindah ke siaran TV digital. Nah, ini kata beliau juga masih menyambung, kita untuk digitalisasi televisi di Indonesia kan diputuskan akan dilakukan multi tahap atau tahap berganda, multiple ASO, ujar Menkominfo di Jakarta, waktu ditemui di Jakarta. Nah, kemudian beliau itu menyambung juga akan dilakukannya banyak analog switch off sesuai kesiapan wilayahnya. Secara teknis nanti analog itu mati hidup tergantung masalah teknis, sampai suatu hari di tanggal tertentu diumumkan menjadi full analog switch off, sambung dari Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate. Kendati ada perubahan penerapan analog switch off, Menkominfo memastikan kalau batas akhir penghentian siaran TV analog secara keseluruhan ini masih tetap sampai 2 November 2022. Nah, multiple ASO itu kita tidak tetapkan tanggalnya, yang ada tanggal akhirnya saja, yaitu 2 November 2022, ucap beliau. Nah, penerapan analog switch off ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran atau Postelsiar. Johnny juga menjelaskan untuk beralih dari siaran TV analog ke TV digital dari sisi infrastruktur dan lembaga penyiarannya menyatakan kesiapannya, namun berbicara alat penerima sinyal digital di masyarakat masih menjadi persoalan. Perangkat di rumah masyarakat ini belum siap sepenuhnya, tutur Pak Johnny G. Plate ya, karena belum memenuhi standar DVB-T2 untuk menangkap siaran digital,
ungkapnya. Persoalan tersebut yang sampai saat ini dicari jalan keluarnya dengan mendistribusikan bantuan set-top box gratis TV digital bagi rumah tangga miskin. Sedangkan masyarakat mampu diharapkan dapat membeli perangkat tersebut secara mandiri. Ya, itu yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Johnny G. Plate ya, terkait dengan kebijakan analog switch off yang berubah dari yang awalnya bertahap 1, 2, 3, kemudian diubah menjadi multiple analog switch off atau berganda gitu, sesuai dengan kesanggupan dan kesiapan dari wilayah masing-masing. Nah, kategori wilayah yang siap itu seperti apa? Ataukah secara pemancarnya sudah digital semua dan capaian atau parameternya itu seperti apa untuk disebut dengan siap itu? Nah, apakah 100% pengguna siaran televisi ini sudah menggunakan set-top box, baik yang kategori miskin ataupun non miskin atau yang disebut mampu itu, atau seperti apa? Ataukah lebih dari 50% mungkin gitu yang sudah menggunakan set-top box, atau 70% atau 80%. Nah, ini parameternya harus diflorkan di dalam kebijakan-kebijakan yang ditelorkan oleh pemerintah ya. Karena nanti kalau misalkan kondisinya seperti ini terus sampai waktu yang telah ditentukan 2 November itu belum juga analog switch off secara penuh, maka kemungkinan pemerintah akan melanggar kebijakan yang telah dibuatnya sendiri ya gitu. Nah, ini kita sebagai masyarakat beserta dengan wakil rakyat itu harus mengawasi terkait dengan proses analog switch off ini ya gitu. Mengingat juga kita dalam kondisi yang krisis ya, krisis secara ekonomi, di mana mungkin tanggal 1 September depan harga dari BBM juga mengalami kenaikan ya, yang berdampak kepada daya beli masyarakat yang mungkin menurun karena dialihkan untuk pembelian BBM untuk transportasi ya gitu, atau mungkin pembayaran transportasi oleh teman-teman sekalian, sehingga untuk pembelian set-top box ataupun TV digital ini menjadi prioritas yang kesekian gitu. Apalagi sekarang anak-anak sudah mulai masuk sekolah dan sebagainya gitu. Ini menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Menkominfo juga gitu. Analog switch off itu seperti apa, atau mungkin multiple analog switch off ini, atau mungkin uji coba siaran ini bisa diundur lagi selama 1 tahun sampai benar-benar si penyelenggara siaran itu siap, masyarakat juga siap dengan kondisi yang sudah agak legaan dan sebagainya. Jadi untuk mengadakan pembelian set-top box ataupun TV digital itu sudah mendingan gitu daripada kondisi sekarang ya. Selepas dari pandemi Covid selama 2 tahun kita berada di rumah gitu, mungkin banyak yang di rumah atau dirumahkan bagi yang teman-teman yang kurang beruntung karena perusahaannya mengalami defisit karena faktor dari corona dan sebagainya gitu. Ini juga membuat set-top box ini menjadi barang yang tidak terlalu diprioritaskan bagi teman-teman yang mungkin secara wilayah udah digital dan sebagainya, namun secara prioritas untuk pembeliannya itu masih nomor sekian gitu. Nah, solusinya adalah mungkin pembagian set-top box ya. Ini diprioritaskan gitu bagi teman-teman yang di PHK atau benar-benar tidak mampu dan sebagainya, harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan, karena ya mau gimana lagi, terkait dengan televisi sendiri menjadi salah satu media hiburan yang masih banyak digemari oleh masyarakat Indonesia gitu. Setidaknya ada lebih dari 70% orang di Indonesia itu menggunakan televisi sebagai media hiburannya gitu. Apalagi di daerah pedesaan yang notabene mengandalkan televisi sebagai hiburan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga analog switch off ini berjalan dengan lancar dan tidak ada satupun yang merasa dirugikan, dan pemerintah juga bersama dengan penyedia layanan segera untuk membenahi proses ini.
Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung kita untuk senantiasa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.